يا أيها النبي والكوكب الدري، يا أيها النبي والكوكب الدري، أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي، أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pembawa acara meminta saya untuk mengajak kita berselawat sebelum mulai acara, sebelum mulai ceramah. Ada baik. Sebenarnya tadi selawat itu mau saya bawakan sekaligus dalam rangkaian acara ceramah, karena di dalam mukadimah juga di situ ada mengajak selawat. Tapi kalau sudah panitia yang nyuruh pula, tak bisa bercakap. Allahumma sholli ala Muhammad. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin habibillah. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi Allah. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin habibillah. Alhamdulillahilladzi anzala alaina bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Rasulillah ajma'in. Amma
minash syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Sadaqallahu azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Kepala Desa beserta jajarannya yang saya hormati, tokoh agama, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik dan pandai, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, anak-anak kami semua, adik-adik para remaja, seluruh jamaah Mushola Al-Huda yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, mari sama-sama kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita yang sanggup kita menghitungnya, dan mungkin karena pemberian nikmat Allah itu kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di sini. Banyak malam hari ini orang yang ingin ikut bersama kita, namun Allah tak beri kesempatan. Tapi saya dengan percaya yang hadir malam hari ini adalah orang-orang pilihan, bukan orang sembarangan. Kata orang Medan bilang, bukan kaleng-kaleng. Mengapa? Karena yang hadir pada malam hari ini sudah mendapatkan satu tantangan dan cobaan berupa rintik-rintik hujan yang kadang-kadang menghalangi perjalanan. Tapi insya Allah, alhamdulillah, Bapak dan Ibu sampai ke masjid, sampai ke mushola ini dengan penuh semangat dan penuh dengan iman. Mudah-mudahan kita semua malam hari ini Allah kumpulkan di mushola Al-Huda ini, dan juga nanti Allah kumpulkan kita di surganya bersama-sama. Amin Allahumma amin. Baik bapak-bapak yang di dalam maupun ibu-ibu yang di luar, ya Bu, Ibu dengar ya Bu, mudah-mudahan yang di dalam duluan masuk surga, yang di luar belakangan. Alhamdulillah, walaupun belakangan masuk surga juga. Yang belum datang kita doakan, mudah-mudahan masuk surga juga. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Orang yang pernah berjuang siang dan malam, orang yang patah giginya, luka pelipisnya, jubah yang berwarna putih berubah menjadi berwarna merah karena ingin menegakkan kalimat la ilaha illallah. Kesana kemari beliau berdakwah istiqomah, dan alhamdulillah dengan strategi dakwahnya Islam bertahan sampai hari ini, padahal beliau wafat 14 abad yang lalu. Dan alhamdulillah Islam tidak hanya sampai di Jazirah Arabiyah, bahkan ternyata berkat keyakinannya, alhamdulillah Islam sampailah ke kecamatan Kepenuhan ini. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya muliakan, itu ketika Rasulullah SAW sedang duduk-duduk bersama para sahabat,
Rasulullah SAW menyampaikan bahwa nanti di dalam surga, di dalam surga itu ada sebuah telaga namanya telaga Al-Kautsar. Telaga Kautsar milik Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, ini telaga ini untuk ikhwani. Untuk siapa? Ikhwani. Siapa ikhwani itu? Saudaraku. Kata sahabat, apakah kami ya Rasulullah? Bukan untuk kalian. Kalian itu sahabatku. Jadi itu siapa ya Rasulullah? Untuk saudaraku. Siapa saudara Rasulullah? Adalah nanti di akhir zaman ketika aku sudah enggak ada, dia tidak pernah bertemu denganku, tidak pernah belajar denganku, tapi dia tetap beriman kepadaku. Siapa itu? Mungkin orang-orang yang malam hari ini memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang tua saya yang saya muliakan, apakah cukup rasa cinta itu ditunjukkan dengan kita munculnya, hadirnya di musola ini dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Selesai acara ini, musola pun turut sunyi. Cukup, Bu? Cukup, Pak? Cukup? Jadi orang-orang yang bagaimana yang disebut orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, Bapak Ibu yang saya muliakan, dalam mukadimah tadi saya bacakan Al-Ahzab ayat 21. Juga dibacakan tadi oleh guru kita yang sangat luar biasa. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad sungguhlah ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam contoh suri tauladan, uswah. Bapak Al-Quran kita, Profesor Dr. Quraisy Shihab, dia mengarang sebuah tafsir judulnya Al-Misbah. Dia menafsirkan Al-Ahzab ayat 21, makna uswah di sana adalah contoh suri tauladan yang ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara totalitas. Pak, apa makna totalitas? Bu, apa maksudnya totalitas? Totalitas ini senada dengan ayat Al-Quran yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Masuk Islam itu secara totalitas, secara keseluruhan, jangan separuh-separuh. Kalau orang Mandailing bilang ulang seponggol-seponggol, ada orang Mandailing ulang seponggol-seponggol. Kadang-kadang ada kan kita kira-kira cocok sama kita ikut, nggak cocok nggak ikut, Pak. Tapi uswah di sini artinya apa? Contoh suri tauladan yang harus diikuti oleh umatnya secara totalitas. Apa dan siapapun kita, insya Allah kita bisa contoh Rasulullah SAW. Mau kita sebagai pebisnis, mau kita sebagai seorang pejabat, mau kita sebagai seorang kepala keluarga, mau kita sebagai hamba Allah, Rasul adalah contoh kita. Rasul adalah idola kita. Cara kita mencari rezeki, cara kita bergaul, cara kita makan, maaf, cara masuk WC pun Rasul sebagai contoh. Bahkan gaya dalam hidup mencontoh Rasulullah SAW. Contoh
berjenggot. Tapi yang nggak berjenggot kan tersinggung. Bukan berarti yang nggak berjenggot nggak mencontoh Rasulullah. Kebetulan memang model-model daging bisa berjenggot. Dan bukan berarti kalau sudah berjenggot sudah contoh Rasulullah itu. Maaf cakap kambing mandek pun berjenggot juga. Ya Pak. Salah satu contoh yang dicontoh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berpakaian, misalnya berjubah. Adanya belum ada kan? Ada satu ya? Oh ada, ya Allah. Bagus. Dari sekian jamaah yang hadir cuma satu yang berjubah. Berarti di sini pakaian beliau mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pebisnis, Rasulullah ahli dagang. Dan dalam sejarah beliau berdagang, Bapak Ibu yang saya muliakan, nggak ada istilah rugi. Nggak pernah rugi, Pak. Rasulullah SAW tidak pernah rugi. Sehingga saking hebatnya beliau berdagang, berkembang harta Khadijah. Khadijah jatuh hati, Pak. Jatuh hati Khadijah. Sehingga Khadijah melamar Rasulullah SAW. Dalam usia Khadijah 40 tahun, Rasul umur 25 tahun. Dilamar oleh janda kaya. Dilamar oleh janda kaya. Janda kaya. Janda kaya. Bapak Ibu yang saya muliakan, baik sebagai pejabat, Rasulullah itu pimpinan, nggak cuma pimpinan negara, pimpinan umat. Kalau pimpinan negara, Pak Presiden, itu negara yang diurus kerajaan, raja, satu raja yang diurus. Tapi pimpinan umat, seluruh dunia diurus. Alhamdulillah. Yang lebih hebat, Bapak Ibu yang saya muliakan, Rasulullah SAW sesibuk-sibuknya sebagai seorang pebisnis, sesibuk-sibuknya sebagai seorang pedagang, sebagai seorang penggembala, sebagai seorang pimpinan perang, sebagai seorang pejabat, Rasulullah SAW tidak melupakan Allah sebagai Tuhan. Kita pantang sibuk sikit, Pak. Udah lupa Allah. Pantang sibuk sikit, pantang kaya sikit, pantang ada jabatan sikit, udah lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya muliakan, maka dari itu Rasulullah SAW sebagai contoh totalitas. Siapa orang-orang yang sanggup mencontoh Rasulullah SAW? Ada bisi-bisi bapak-bapak. Pak, ada satu lagi Pak yang dicontoh Pak Abu. Rasulullah itu istrinya kan banyak Pak. Ya Pak Kades. Pak Kades sudah Pak Kades. Masa satu? Baru satu kita Pak Kades. Rasulullah istrinya 9 Pak. Ada yang mencontoh? Pak Muslim mencontoh? Mencontoh. Dan alhamdulillah walaupun istri 9 sempat menghadap Allah. Bahkan lututnya, kakinya bengkak karena sholat. Awak istri cuma satu lupa sholat. Udah gak ingat sholat. Rasul 9 kakinya bengkak karena sholat. Bahkan ketika Rasulullah SAW bersama Siti Aisyah, mohon maaf Pak, dalam kondisi tak bisa jelaskan. Bahasa hadisnya di sana adalah sudah bersentuhan antara kulit Rasulullah dengan kulit Aisyah tanpa ada penghalang. Saat itu Rasulullah SAW menyampaikan, Aisyah, apakah kau izinkan dan ini akan memberikan salah? Apakah kau izinkan aku sholat? Ya dia mau ngomong apa lagi? Aisyah mau ngomong apa lagi kan? Secinta-cintanya dia kepada istrinya, jauh lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kebalik Pak, lagi sholat dipanggil istri, kita cepat sholat. Allahu Akbar. Istri nggak tahu sholat. Oh bang, aku di kamar bang. Langsung hilang konsentrasi. Itu bapak-bapak sana juga. Pasir ke sana itu Pak. Pasir kemarin insya Allah nggak pada detik.
nggak jauh beda sama tanah. Bapak Ibu yang saya muliakan, jadi siapakah orang yang sanggup mencontoh Rasulullah SAW ini? Ada 3 hal. Maaf Pak Kades, saya bilang 3, jadi nggak ada yang tidak ada Pak Kades ya. Saya menerjemahkan Al-Ahzab ayat 21 tadi. Memang 21 tambah 1 memang 3 belas, kebetulan. Pak ini memang tidak ada yang pilkada. Ada 3 hal dalam Al-Ahzab ayat 21 pesan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang menjadi contoh Rasulullah SAW? Yang pertama, liman kana yarjullah, yang sanggup mencontoh Rasulullah SAW adalah orang-orang yang hanya mengharap rahmat Allah dalam setiap apapun yang dikerjakan. Bahasa pendeknya Pak, ikhlas. Pak, ikhlas, mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan pahala dari Allah, bukan mengharapkan pujian, bukan mengharapkan balasan apapun. Tidak lain apapun yang dikerjakan tetap mengharapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau rahmatlah yang diharapkan, tentunya yang dia kerjakan jauh daripada kemaksiatan. Apa ada orang yang maksiat untuk rahmat Allah? Nyuri misalnya maka dia mengharap rahmat Allah, minum tuak misalnya mengharap rahmat Allah, judi mengharap rahmat Allah. Tidak. Kalau sudah rahmat Allah yang diharapkan, tentu yang dia kerjakan adalah perbuatan-perbuatan yang bernilai ibadah. Bapak Ibu saya muliakan, itu yang pertama. Yang kedua, wal yaumal akhir. Nah, orang yang dalam pikiran itu ada akhirat. Ya Pak. Yang kedua yang ada dalam pikiran adalah akhirat. Sehingga apapun yang dia kerjakan di dunia ini diperuntukkan untuk akhirat. Apapun yang dia kerjakan, apapun yang dia buat untuk akhirat. Karena dia yakin dan percaya selain dunia ini ada akhirat yang mereka tuju. Orang yang percaya kepada akhirat adalah orang-orang yang mampu mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, wa dzakarallaha katsira. Yang ketiga adalah orang yang senantiasa mengingat Allah sebanyak-banyaknya, di mana saja dia berada ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita berbuat maksiat saat itu kita khilaf? Apa makna khilaf? Orang yang khilaf itu orang yang lalai, yang saat itu dia sama sekali tidak mengingat Allah. Seandainya dia mengingat Allah, insya Allah dia tidak akan berbuat maksiat. Walaupun dia di tengah kesunyian, cuma dia sendiri yang ada di dalam ruangan kantor itu, atau berdua dengan seorang perempuan atau laki-laki, tapi ketika dia ingat Allah, dia tidak akan melakukan perbuatan maksiat. Maka banyak Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau ada penjahat-penjahat yang ketangkap, kenapa kamu bunuh? Khilaf. Kenapa kamu mencuri? Khilaf. Kenapa kamu perkosa anak kamu sendiri? Khilaf. Ada nggak kasus seorang ayah yang perkosa anak kandung sendiri? Ditanya Pak di kantor polisi, kenapa? Khilaf. Mudah-mudahan kita di sini termasuk orang-orang yang bukan khilaf. Amin Allahumma amin. Wa dzakarallaha katsira. Orang yang senantiasa banyak berzikir untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau makan teringat dirimu, mau tidur teringat padamu, kemanapun ku sebut namamu, oh Tuhanku. Harus saya gitu Pak. Mau makan ku baca bismillah, mau minum ku baca bismillah, habis minum alhamdulillah, ajaran Allah. Contoh bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan,
mungkin dalam hati ada yang bertanya, ini Ustaz baru pertama kali ceramah di sini. Ya Pak ya. Maka ada pepatah orang Kota Tengah mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Tak cinta maka tak kawin maka tak beranak. Tak beranak maka tak enak. Perkenalkan Pak, nama saya Ahmad, marganya Siregar, titelnya SPDI. Domisili di Desa Bukit Intan Makmur, Kecamatan Kuntu Darussalam, Kabupaten Rokan-Hulu, Provinsi Riau. Insya Allah saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu pernah ke sana. Kalau belum pernah, minimal dengar namanya. Yang belum tahu, saya kasih tahu. Kalau kita dari sini Pak, itu arah ke Pasar Pangarayan, arah Ujung Batu. Sampai di Ujung Batu Pak, itu ada lampu merah, Simpang Aso namanya. Cuma satu-satunya lampu merah di Ujung Batu. Nah itu belok kiri, terus kita 25 kilo ke dalam. Sampai di dalam ada pasar namanya Pasar Kota Lama, Simpang Prambanan, masuk 5 kilo ke dalam. Sampai di dalam ketemu aspal, 2 kilo di dalam aspal. Pas di tengah-tengah desa itu ada rumah gedung warna hijau, jendela kaca, mobilnya 3. Itulah rumah Bapak mantan kepala desa. Rumah Ustaz yang mana? Rumah saya ada rumah kecil ukuran 5x6, itulah rumah saya. Di sebelahnya ada bangunan tingkat, itu pondok pesantren Darul Quran Darussalam, yang alhamdulillah saya sebagai dewan pendirinya dan sebagai pengasuhnya dan sebagai pimpinannya. Inilah orangnya. Kalau pernah dengar pondok pesantren Darul Quran Darussalam, inilah pimpinan pondok pesantren Darul Quran Darussalam. Cukup Pak ya perkenalannya. Untuk nomor handphone silahkan tanya kepada panitia. Nomor baju, nomor sepatu juga boleh. Bapak Ibu yang saya muliakan, maka dalam hal ini mengapa kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Peringatan Maulid bukan peringatan seremonial, bukan sebuah kewajiban. Pak, memperingati Maulid bukan sebuah kewajiban, sehingga kalau kita tidak memperingati seolah-olah kita berdosa. Tidak. Bahkan ada sebagian pendapat kontroversi mengatakan memperingati Maulid bid'ah dolalah finnar, artinya haram. Sebagian yang ngomong seperti itu kita hargai. Ya Pak, saya benar percaya kita yang di dalam masjid ini orang-orang berpaham memperingati Maulid itu tidak bid'ah, tidak dolalah, tidak finnar, tapi kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai wujud rasa cinta kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Agar kita mengenal betul siapa itu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa jadikan dia sebagai tauladan. Hari ini kita sudah kehilangan figur. Agamanya Islam, Tuhannya Allah, Nabinya Muhammad, tapi dia tidak tahu apa yang harus dicontoh. Sehingga kita lihat dalam segi perilaku kehidupannya jauh panggang daripada ada. Betul nggak Pak? Tadi Bapak pesan dari Bapak Kepala Desa bagaimana kita bisa menciptakan generasi Qurani. Hari ini Pak sudah menjadi akhir zaman ini, sepertinya Islam sudah mulai pada zaman kebangkitan umat. Kenapa? Di seluruh pelosok negeri bahkan dunia sudah banyak program-program tahfizul Quran. Di Rokan-Hulu sudah banyak berdiri rumah tahfiz, pesantren-pesantren tahfiz. Sudah ada pula Pak sekarang di Tanjung Pinang itu namanya Pulau Tahfiz. Ya, bukan cuma rumah tahfiz Pak, tapi pulau tahfiz. Dan alhamdulillah tahun ini anak kami antarkan ke sana Pak. Dari 1.200 yang mendaftar secara nasional dan diterima cuma 60 orang. 1.200 yang mendaftar secara nasional cuma diterima 20 orang Pak Muslim. Dari yang 60 orang itu 2 orang anak kita. Santri di Pondok Pesantren Darussalam. Alhamdulillah di sana targetnya Pak dalam waktu 1 bulan mampu menghafal 5 juz. Mereka sekarang sudah 2 bulan, alhamdulillah sudah 10 juz. Bentar lagi sudah menghatam 15 juz.
Karena setiap 1 bulan mereka targetnya 6 bulan hafal 6 juz, dan itu termasuk hafalannya lancar. Dan kemarin dikirim video oleh anak kita dari sana, alhamdulillah baru 2 bulan ada hafal 10 juz. 2 bulan. Awak jenggot 14 kali ganti, Bang. Jangankan 30 juz 30 enggak hafal apa. Kadang-kadang membaca waktu ini aja bisa nyasar ke wal asri. Wattini wal zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Itu kita. Jangankan 30 juz 30 enggak hatam-hatam. Jangankan yang atin yang lumayan panjang, kadang-kadang mohon maaf, Al-Kautsar kadang-kadang enggak pakai putus, Pak Muslim. Inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar. Apa selesainya? Terakhir ada nyambut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, makin parah. Tapi alhamdulillah anak kita 2 bulan sudah hafal 10 juz. Mudah-mudahan tahun berikutnya, tahun 2021 adalah hendaknya anak dari Kota Tengah ini, anak dari Pekan Tebing ini yang berangkat ke Pulau Tahfiz. Dan cuma amin tak diajarin, diarahkan, dididik. Maka dari Pak Kades dia cita-cita membuat sejenis pendidikan untuk anak-anak tahfiz, Pak. Bagus. Rumah tahfiz sudah ada, Pak Kades? Sudah ada? Belum? Jangan lupa rencana, Pak. Action langsung. Ahmad Siregar, Pak, mendirikan pondok pesantren Darul Quran Darussalam. Saat itu Ahmad Siregar nggak punya jabatan, Pak Kades. Nggak ada jabatan saya. Posisi saat itu baru dipecat dari seorang guru. Bayangkan, kerjaan nggak ada, duit nggak ada, tanah nggak ada, rumah numpang, dan dirikan pondok pesantren. Apa modalnya? Keyakinan. Jadi kalau Pak Kades nggak bisa dirikan rumah tahfiz minimal, apalagi pondok pesantren, masih kalah Pak Kades sama Ahmad Siregar. Padahal kepala desa tinggal teken selesai, tinggal tunjuk selesai. Saya sama bisa tunjuk. Tapi insya Allah dengan modal keyakinan, insya Allah sebentar Pak berdiri. Sekarang Pak Kades kalau jalan-jalan, kemarin Pak Muslim hadir di sana, Pak Muslim kalau saya tak saya mikir tak tanya saya Pak Muslim. Betul nggak Pak Muslim? Kalau dihitung berapa miliar itu Pak Muslim? Miliaran itu Pak, miliaran itu bangunan itu. Tapi alhamdulillah dengan keyakinan itu udah banyak juga yang khatam Quran di sana. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya muliakan, hari ini kita mengaku sebagai umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi perilaku kita, akhlak kita jauh daripada akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Rasulullah jarang kita perbincangkan. Rasulullah jarang kita jadikan sebagai idola. Malah yang kita idolakan artis-artis, sehingga gaya hidup anak-anak kita mencontoh artis, rambut pirang, udah keriting pakai rebonding, gigi rapat dikasih kawat, badan gemuk dikurusin, masih mending lah. Badan kurus digemukin, hidung pesek dimancungin, mencontoh artis-artis India, bajunya mewah tapi bakalnya kurang sehingga nampak ustadznya, tunduk nampak, angkat tangan nampak, serba salah, ditengok berdosanya ditengok. Nah, Bapak yang bilang apa yang perlu kita contoh dari Rasulullah SAW itu tadi, seluruh sektor kehidupan Rasulullah SAW perlu kita contoh. Tapi yang paling penting dalam hal ini mudah-mudahan bisa membuka Bapak bisa muliakan. Sesibuk-sibuknya Rasulullah SAW dalam memimpin
Kita hari ini mohon maaf baru jadi RW udah nggak sempat ke masjid. Maka para sahabat berhasil sampai hari ini membekas ajarannya. 23 tahun Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hidup sebagai nabi dan rasul. Ajarannya, pemerintahannya sampai hari ini tetap dikenal, bahkan semakin besar. Sistem apa yang dia bangun pendapat? Bapak Ibu saya muliakan, apa yang ditanamkan oleh baginda Rasulullah SAW? Yang ditanamkan adalah yang pertama, 23 tahun, 13 tahun periode Makkah, yang ditanamkan adalah tauhid. Apa itu Bu? Tauhid. Kita syariat dulu baru tauhid. Belajar sholat dulu baru belajar Tuhan. Kalau Rasulullah SAW dulu tak belajar Tuhan dulu baru belajar sholat. Sholat itu Bapak Ibu yang saya muliakan, datangnya perintah sholat tahun ke-10 kenabian. Sudah 10 tahun Muhammad SAW baru ada perintah sholat dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. 10 tahun baru belajar tauhid baru muncul sholat. Sehingga sholatnya benar-benar. Ya Pak, sholatnya benar, sholatnya berbekas, sholatnya bernyawa, sholatnya itu memiliki fungsi buat kehidupan kita. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan perbuatan munkar. Maka alhamdulillah, mudah-mudahan orang-orang yang sholat hari ini dapat terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Tapi kenyataannya sholat jalan terus, maksiat tidak berhenti. Ada apa dengan sholat? Fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang sholat. Yang sholat aja Pak celaka, apalagi yang tidak. Maka Rasulullah SAW ketika hijrah dari Makkah ke Madinah, sampai di Madinah yang pertama dia bangun masjid. Dan begitu dia bangun masjid nggak pernah sunyi Pak, 24 jam ada kegiatan. Kita hari ini terlalu gemar bangun masjid, tapi insya Allah mudah-mudahan nggak terjadi di pekan keji. Masjidnya megah, tapi isinya innalillah. Itu daerah Pasir ke sana Pak. Itu Pasir Pandak ke sana begitu Pak. Masjidnya megah-megah, tapi isinya innalillah. Sampai dibuat petugasnya digaji, imamnya digaji, biar supaya ada yang nunggu. Saya pengalaman Pak, 7 tahun tinggal di masjid waktu kuliah dulu di Medan. Digaji kami Pak, dibuatkan kamar kami, disiapkan makan kami. Kamilah yang bersihkan, kamilah yang ajan, kamilah yang imam, kami juga yang makmum. Pemain tunggal putra. Terakhir ada kawan saya di sana yang agak bandel sedikit, ditengok tiap pagi selama seminggu nggak ada jamaah, dibantunya Pak ajan jadi kelambu. Begitu orang masjid lain aja dia mengambil mic wireless seperti ini, tariknya mic itu dalam kelambu, dibantunya aja. Yang penting nazir dengar kalau masjid itu aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siap ajan dia pun tidur lagi. Kira-kira dengan misalnya komat ambil Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Tidak dia. Tapi lampu masjidnya itu. Terakhir orang pun biasa sholat ikut sholat juga ada, dibantunya juga kalau pakai mic biar kedengaran sama nazir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Di dalam lampu nih Pak. Rupanya tiduran, belum sekal Fatihah. Baru kejadian. Itu Pak Medan Pak. Pekan Tebing ke sana juga. Insya Allah di sini tidak ada bedanya. Pak.
masjid kami Pak sudah berleha, sudah bagus, sudah besar, berkeramik, tapi sholat Allahu Akbar. Musola kita ini siapa Imam? Mana Pak Imam kita? Bapak Imam, tadi pagi subuh berapa orang? Kalau nengok dia senyum Pak Imam, udah agak ngiring-ngiring sedap Pak dengarnya. Pak Imam, berapa orang Pak Imam? Ada sedap. Dijawabnya enak ya, dijawab saya benar. Bayangkan Bapak Ibu yang saya muliakan, seandainya inilah semua jamaah kita di musola ini. Orang-orang kafir nggak akan takut melihat umat Islam buat tabligh akbar, jumlah jamaahnya ribuan, nggak takut Pak. Yang ditakutkan orang-orang kafir apabila jamaah subuh di masjid musola Al-Huda ini penuh sejumlah masyarakat yang hadir di sini. Makanya berbagai macam strategi dibuat para nazir, para pengurus, bagaimana cara biar supaya orang rajin ke masjid. Kurang mewah, kurang megah, apalagi lantai sudah keramik, sudah ditinggikan pula kayu ganti dengan besi baja ringan. Lampu pun sudah mulai setiap sudut dan lampu sistemnya sudah harga mahal, pakai kipas lagi. Kamar mandi sudah luar biasa, nggak berhenti-berhenti airnya, entah lupa pula pengurus menyebutkan misalnya tadi. Mudah-mudahan itu terus airnya luar biasa, kurang apa lagi, airnya pun jernih. Pinggir jalan lagi, teras juga ada, lapangan untuk parkir juga ada. Persoalannya Pak, apalagi menghalangi kita ke masjid? Mungkin karena iman. Kenapa imannya Ustaz? Imannya berkarat. Kalau hati sudah berkarat, tanda iman tak lagi melekat. Dapat kita lihat kalau diajak sholat, kaki terasa berat, padahal rumahnya sangatlah dekat, badannya pun sehat. Rumahnya bertingkat, mobil mengkilat, uang berlipat, makanannya nikmat dan lezat, punya istri pun tak kalah cantik mengikat. Kadang-kadang ada juga yang jumlahnya sampai 4, tapi diajak sholat dia berat, apalagi diajak berjihad dia minggat. Tapi kalau diajak maksiat dia semangat berangkat cepat-cepat, katanya takut terlambat. Itulah artinya imannya sudah tak melekat, karena dia tak pernah ingat bahwa dirinya bakal jadi mayat ketika dibungkus dengan kain kafan, diikat kuat-kuat, dibawa ke liang lahat oleh para pelayat. Masuklah dia ke lubang liang lahat yang gelap dan pekat, ditunggu 2 malaikat. Ketika dia tak bisa jawab, dia dipukul kuat-kuat sampai melompat-lompat, pas masongon bodan. Ibu tuh udah bodan. Bapak Ibu yang saya muliakan, berbagai macam strategi yang sudah dibuat oleh imam, mulai dari gaya azannya Pak Imam ya. Ya Pak. Pak, ini Pak saya ingin menyampaikan, saya bukan berarti nggak senang nengok Pak Imam kalau Pak Imam mengajar, tapi Pak Imam kalau ada yang mudah-mudahan anak remaja ini dimanfaatkan Pak Imam. Kenapa? Karena kalau yang tua-tua ini sudah berkurang kekuatan ya Pak Imam ya. Kalau yang muda kan masih panjang lagi nafas. Kalau yang tua-tua umur 60 tahun disuruh aja juga, kadang-kadang senang kemis. Allahu Akbar, Allahu Akbar sambil baca. Tapi kalau yang muda-muda seperti kita ini kan alhamdulillah. Tapi adik-adik di belakang itu ya kan, seperti Kori kita ini tadi, kalau
panjang napasnya. Tugas orang tua ngapain? Bukan melepaskan, mengontrol. Karena masa muda, masa remaja, masa berhura-hura. Kadang-kadang apa yang dikerjakan dia tidak memikirkan. Kadang-kadang dia ajan pikirannya kemana-mana. Kadang-kadang sangat panjangnya ajan Tuhan meneruskan. Asyhadu an la Ada apa kejadian seperti itu? Kawan kan Medan, luar biasa aja. Tapi kita kemana-mana, wajar. Tugas orang tua bagaimana? Jangan marahin, tapi didik. Bapak Ibu saya muliakan. Tugas memakmurkan masjid. Rasulullah SAW ini Pak, tolak ukur keberhasilan, keberkahan sebuah kampung itu, sebuah daerah itu Bapak Ibu saya muliakan, sebagaimana yang diajarkan bagi Rasulullah Muhammad SAW adalah bagaimana agar masjidnya makmur. Apa Pak? Masjidnya makmur. Ada saya jumpai Bapak Ibu saya muliakan di sebuah daerah, mohon maaf, WC masjidnya pun mohon maaf Pak, kering kotoran itu, seperti nggak pernah disiram. Artinya berarti kan jarang pengunjung di situ Pak. Kita lihat nanti masjidnya berdebu, ambar sajadahnya pun sudah banyak debu. Bahkan kadang-kadang masjid buka, judulnya masjid bukan mushola. Seminggu sekali Pak baru dibuka. Begitu kita buka pagi-pagi Jumat sebelum bersihkan, mohon maaf, bercampur itu mohon maaf, tai ayam sama tai kambing. Apakah perlu ada? Banyak. Kalau seperti itulah kondisinya, keberkahan akan dicabut. Keberkahan semua daerah akan dicabut, bukan berarti harus datang tsunami, angin topan, tidak. Tapi lihat generasi muda kita, jauh dari Al-Quran. Apabila generasi sudah jauh dari Al-Quran, jauh dari agama, ini salah satu bentuk contoh keberkahan kampung itu sudah dicabut. Maka Bapak saya keliling-keliling juga melihat bagaimana kondisi hari ini seperti dikatakan Pak Kades tadi. Generasi Al-Quran dari sudah sangat memudah, mencari ilmu seperti kalau tadi sangat mudah Pak. Saya pernah survei, jangankan di SMA Pak, di Aliyah, Madrasah Aliyah, jumlah muridnya 30 orang. Saya tes baca Qurannya kelas 3 Aliyah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Susah Pak mencari yang benar. Itulah dasarnya kenapa saya kemarin itu mendirikan pondok pesantren, namanya pondok pesantren Darul Quran Darussalam. Alasannya tidak sekolah, tidak MJ, tidak ada guru ngaji, apalagi guru ngaji harus berbayar. Makanya saya mohon maaf, di pondok pesantren Darussalam kita di sana tidak terlalu dibebankan masalah biaya. Maka mayoritas 85% yang sekolah di sana, pondok di sana adalah dari golongan kaum du'afa, fuqara wal masakin. Biarlah yang punya duit banyak, yang punya duit biaya besar, tidak usah mondok di Darul Quran. Biarlah, tidak apa-apa. Kok bisa Pak Ustaz? Insya Allah sudah 7 tahun berdiri pondok pesantren, alhamdulillah murid juga bertambah. Bapak Ibu yang saya muliakan. Nah, dalam momen Maulid kali ini, apa yang mesti kita perhatikan? Setelah kita peringati Maulid, di sisi lain orang yang memperingati Maulid dituduh sebagai bid'ah dolalah. Benar. Hendaknya setelah peringatan Maulid adalah maunya perubahan. Ya Pak, ada perubahan. Ini malah apa? Ini musyawarah bertambah ramai. Buat kegiatan pengajian, buat tempat mengaji anak-anak. Tidak pun harus di sini ada pesantren Pak Kades, tidak harus ada rumah tahfidz. Inilah kita buat tempat untuk mendidik anak-anak, tempat untuk belajar. Dan mohon maaf orang tua saya, jika ada anak-anak hari ini masuk ke masjid, ada anak-anak hari ini yang sholat di masjid, ribut dia, pukul-pukulan dia, recok dia, bersuara jijik dia, tolong jangan dimarahin. Pak, tolong jangan dimarahin. Dan jangan gara-gara itu kita nggak sholat di masjid. Di masjid nggak usuk sholat. Kenapa? Anak-anak ribut. Saya kasih tahu Pak, bagaimana caranya supaya anak-anak sholat ribut. Mau Pak?
Saya mau tanya, Pak Imam, Pak Kades adalah Pak Kades. Kalau bapak sholat tiba-tiba anak ribut lari-lari, jerit-jerit pukulan, Pak Kades secara nurani senang nggak Pak Kades? Enak nggak? Nyaman nggak Pak Kades? Nggak nyaman ya? Saya nggak nyaman deh. Allahu Akbar, ada yang jerit, lompat-lompat, lari-lari, lempar-lempar sendal. Nyaman nggak Pak? Nggak nyaman. Mau saya kasih tahu rasa supaya nyaman? Mau? Nah, dengarkan. Kalau mau nyaman, mau yang sholat anak-anak tadi nggak ribut, mulai besok anak-anak yang sholat ke masjid itu harus dikawal sama orang tuanya. Satu anak kawal satu orang tua. Tapi jangan dikawal aja kayak sholat juga. Kata Ustaz disuruh kawal anak-anak yang sholat. Terakhir orang tuanya ngantarkan anaknya ngaji ke masjid, anak sholat nunggu di luar sana pendek. Bukan begitu maksud saya. Maksud saya itu bapak masuk ke masjid, sholat, udah sebelum sholat, oh sholat, ribut kau nomor, kan diam bukan aja Pak. Satu lagi bilang, ribut kau nomor. Kenapa dia ribut? Nggak ada ayahnya di sini. Pak, udah. Maka didiklah generasi kita ini Pak. Karena mohon maaf Pak Imam, umur Pak berapa? 59, 4 tahun lagi Pak. Itu pun kalau sampai besok pagi pula apa Pak ini? Kan doakan enggak. Tapi kalau nengok dari jenglotnya sudah memutih, ada juga tanda-tanda. Mohon maaf Pak. Seandainya Pak Imam ini nggak ada, siapa lagi jadi imam? Kalau tidak kita didik, maka kejadian di dalam Bapak Ibu. Sikit-sikit apapun kegiatan agama imam, doa imam, semua jadi imam. Pantang Pak Imam diundang bupati ke Pasir Pangarayan, nggak sholat maghrib di sini, jamaah pun nggak sholat. Kenapa? Nggak ada imamnya. Terakhir masuk lampu ada 3 orang dalam masjid waktu maghrib. Tengok sudah masuk waktu maghrib. Biasanya Pak Imam juga yang ngajar. Terakhir Anto, Pak Iman sama Pak Idi masuk dalam masjid. Enggak ajan kau toh. Aku nggak biasa ajan Bang. Ajan aja lah kau. Abang nggak pengen ajan, aku nggak bisa toh. Kau pengen ajan, aku nggak berani Bang. Abang lah yang ajan, abang kan berani. Aku berani toh, tapi aku nggak bisa. Kau lah yang bisa. Aku memang bisa Bang, kita berani. Udah Pak Idi. Enggak berani, pun nggak bisa pula. Adalah kira ganti aja adalah umat nggak bisa juga. Sudah umat bingung apa imam kita. Nunggu Pak Imam lah. Pak Imam ada undangan bupati di Pasir Pangarayan. Jadi kayak mana kita sholat sendirian aja? Tenang aja kalau di masjid itu bisa udah umat sholat sendirian. Harus ada imam di antara kita. Terakhir siapa Medina? Kau lah kau kan bisa. Aku bisa Bang, tapi gak berani. Abang yang berani, aku berani tapi gak bisa. Kira-kira siapa yang maju? Maka majulah orang yang berani walau dia gak bisa. Yang bisa tapi gak berani berada di belakang sebagai makmum. Majulah tadi si Anto tadi, yang siapa si Paidi, yang berani tapi gak bisa. Akbar, modal keberanian. Al-Fatihah aman. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selamat. Fatihah. Masuk inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul di belakang. Kasih tahu. Ulang lagi. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul. Pertama til, yang kedua tul. Oh ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr. Lailatul. Di belakang cuma protes saja. Terakhir berpikir, aku tadi tul, bawahnya bilang til, aku til, bawahnya tul juga, aku til, ternyata lagi. Kalau memang nggak senang lihat dulu, bilang. Terakhir dia bilang, bawah memang
berantem pula waktu berdua itu Yanto sama Pak itu. Pak Iman bilang 20 kali bilang itu kalau sudah berantem nggak sah lah kira. Kenapa nggak sah? Ngomong cocok ngomong berantem gitu. Allah yang ngomong, aku masih tahu kan. Tahu kan lewat itu. Bapak Ibu saya muliakan, perlu adanya pendidikan. Ya bu, suami ibu-ibu di rumah motivasi suaminya, motivasi anaknya agar supaya belajar ke masjid, cari guru ngaji, undang beliau di sini. Tapi kan pak undang-undang aja, paham nggak sih? Ustaz ya. Dan kadang-kadang kita kurang menghargai guru ngaji, lebih kita menghargai artis cibotak. Mohon maaf Ustaz ya. Menghargai guru ngaji kita kadang-kadang Allahu Akbar. Makanya kadang-kadang Ustaz syukur Ustaz di sini gemuk. Biasanya kurus-kurus tuh Pak. Aku nggak kurus. Menghadapi anak orang bandel. Tapi itu saya muliakan. Dididik. Karena masjid ini pinggir jalan Pak. Masjid ini pinggir jalan. Banyak orang musafir sholat di sini. Ini marwah kampung kita ini. Oh ternyata mohon maaf, isinya nggak ada, ditambah yang mengisi pun tidak, mohon maaf, tidak berkualitas. Dari segi keilmuan, ini jadi perbincangan di tempat orang yang mampir di sini. Aku tobat kali Pak, sholat di Al-Huda dan apa imam nyantur kali. Mohon maaf aku ngomong enggak. Ada kejadian dulu imam saya Pak di Masjid Ar-Rahman di Jalan Latria di daerah Medan Pak. Mohon maaf Pak, jangankan orang lain itu, saya sendiri yang ajar yang tinggal di situ tidak mau sama dia. Mau dia juga yang imam, tapi kalau nggak dia imam, orang lain maju dia pulang Pak, nggak mau sholat jamaah. Usia sudah 85 tahun, sudah 3 kalinya haji. Itulah alasannya kenapa mesti dia imam. Kau belum haji sudah masuk imam, aku 3 kali haji itu. Imam ini syaratnya nggak harus 3 kali haji. Lebih baik yang fasih baca Al-Quran, yang sama-sama fasih. Siapa di antara yang punya lagu seperti qori tadi? Karena beda di Bapak Ibu, walaupun fasih dia nggak qori, beda dengan qori. Kalau jadi imam, cobalah bandingkan, ada imam yang satu qori satu enggak, kira-kira enakan mana? Jadi di Medan pernah Bapak Ibu ada imam qori internasional, Haji Fadlan Jainuddin. Satu rakaat ini kemarin sholat tarawih Bapak Ibu, 1 lembar dia baca Pak. Gak ada kami yang kecapean. Kenapa? Kita dibawa oleh suasana pada malam hari. Karena lagunya enak. Apalagi dia pakai ada sedih, lagu soba, mantap kali. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta agak enak sedikit Pak, tapi kena wawak-wawak yang 85 tahun lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf kalau kayak gitu Pak, kira-kira aku sudah. Ini mohon maaf Pak, enggak ngejek enggak. Kalau lagi itu yang hadir, mohon maaf enggak ngejek. Kalau itu yang hadir khusus Pak, dibandingkan dengan tadi yang pertama. Itu pentingnya pendidikan, pentingnya ada pelajaran. Ajan aja kalau misalnya pakai lagu beda. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Memang nggak salah memang. Betul Pak? Nggak salah. Tapi itulah pentingnya ada ilmu.
Insya Allah sepanjang. Kenapa Islamic Center itu mohon maaf ramai? Bukan karena masjidnya yang luar biasa. Orang terkesan dengan imamnya, dengan muazzinnya. Terkesan. Pengen kenalan siapa sih yang ajar? Kenalan siapa sih imamnya? Coba Islamic Center wawa-wawa yang 45 tahun tadi suruh imam. Bismillahirrahmanirrahim. Bubar Islamic Center. Pak. Itulah adanya ruh di dalam masjid itu. Tapi ya sembarangan. Maka saya 7 tahun Pak jadi imam di masjid di Medan Granat, pengalaman betul. Bapak Ibu saya muliakan, maka perlu ada pendidikan Al-Quran. Bapak Ibu yang saya muliakan, mengingat waktu sudah jam 22:31. Asal haji ingin menambah haji, tapi apalah daya waktu cuma sampai di sini. Mudah-mudahan penyampaian saya pada malam hari ini dapat berkesan di dalam hati, dapat beramal dalam kehidupan. Ada benar datang dari Allah, ada salah pribadi saya sendiri. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada Bapak Ibu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf Bapak Ibu, kondisi Ustaz masih sangat terlalu capek. 3 hari belakangan ini terlalu banyak tidur di mobil daripada tidur di rumah Pak. Dari saya nyampe di rumah jam setengah 6, mandi dan segala macam di pakaian langsung kemari. Ini pun nanti harus pulang lagi ke rumah besok pagi ada lagi Ustaz banyak. Oleh karena itu mudah-mudahan intinya pada malam hari ini Bapak Ibu yang muliakan, melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaji kita enggak banyak-banyak Pak. Pesan saya, contoh Rasulullah SAW dari konteks ibadah. Ibadah sekurang-kurangnya mengisi masjid atau mengisi mushola al-huda. Apa itu al-huda? Ini petunjuk. Mudah-mudahan kita mendapatkan petunjuk, orang yang masuk ke masjid dapat petunjuk. Petunjuk ke mana? Petunjuk menuju dalam surga. Karena perjalanan Jumat sangat panjang. Perjalanan hidup sangat panjang. Dunia ini bukanlah tempat kita tinggal, tapi tempat untuk ditinggal. Dunia bukanlah tempat terakhir, tapi ada tempat yang lebih akhir, yaitu di akhirat. Dunia ini hanya sementara. Insya Allah kita semua pasti akan meninggalkannya. Sekelas Rasulullah Muhammad SAW saja pun wafat, apalagi kita. Maka Allah menyampaikan kepada kita melalui Al-Quran surah Al-Fatihah terakhir, Qul innama ana basharun mithlukum katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini sama seperti kalian, manusia biasa yang diberikan wahyu untuk menyeru kepada Allah yang Maha Esa. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalih. Siapa yang kita ini ingin ketemu kepada Allah Rabb kita, yang menciptakan kita, falyamal amalan shalih, maka hendaklah kita beramal saleh, bukan beramal salah. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah kamu mempersekutukan Allah dengan satu apapun dalam peribadatanmu. Hati-hati Pak, dalam peribadatan juga ada kemusyrikan. Musyrik mana Pak? Sekurang-kurangnya musyrik niatnya. Niatnya bukan karena Allah, tapi karena yang lain. Sedekah bukan karena Allah, tapi supaya dibilang orang dermawan. Imam bukan karena Allah, tapi supaya dibilang orang alim. Biar dibilang suaranya bagus, biar dibilang orang hati-hati. Terus pada rakyat. Rasul juga wafat, apalagi kita. Yang mengaku Tuhan pun Fir'aun wafat, apalagi kita. Terus kemana kita akan pergi? Tidak bukan. Kita akan melalui fase-fase berikut. Apapun yang kita kerjakan di dunia ini akan menjadi pertanggungjawaban kita di akhirat. Baik kita kerjakan, baik nilai kita dapat. Buruk kita kerjakan, akan sudah menanti kita. Itulah tadi maknanya wal yaumal akhir adalah orang-orang yang percaya kepada hari akhir, bahwa ternyata
tentu dalam melangkah ya itulah hati-hati. Maka perjalanan Islam panjang, perlu adanya petunjuk. Apa petunjuk itu? Tidak lain yang dikatakan adalah Al-Qur'anul Karim. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan bersekutukan Allah dalam peribadatan. Hati-hati Pak, setan masuk. Hati-hati. Seluruh dosa yang pernah kita lakukan Allah akan berikan ampunan. Walaupun kita sebelum bermaaf, sebelum kita bertaubat mati dalam kefasikan, ada harapan insya Allah di akhir Allah akan ampunkan melalui doa-doa yang masih hidup, doa-doa anak yang soleh, doa jiran tetangga yang mengirimkan Fatihah. Allah ampunkan dosa-dosa kita. Tapi mati dalam kesyirikan, waspadalah, tidak ada ampun. Allah itu Pak Maha Pecemburu. Udah cemburu ibu di rumah, lebih cemburu lagi Allah. Dan ibu tak berhak cemburu. Ibu, kira-kira sama kamu? Ibu cemburu enggak? Ibu pasti mengatakan begini, sebesar apapun kesalahan seorang suami, ibu insya Allah pemaaf. Ya Pak ya? Ya Pak? Betul Pak? Apa kata ibu-ibu di belakang? Judi dan minuman masih kumakan, tapi mabuk janda aku tiada rela. Lebih baik kita bubar saja. Oh, betul Bu? Bu? Sudah mabuk minuman, ditambah lagi judi, masih saja abang tergoda. Janda pasir pandang, tak sudiku, tak sudi. Hati aku larang hati, ditinggal sendiri Pak Kades kawin lagi. Ya Bu, cemburu luar biasa. Daripada mending kita berpisah saja. Judi dimaafkan, mabuk dimaafkan, tapi persoalan mendua tidak ada ampun. Mending kita pisahkan. Allah tidak gitu Pak. Apapun dosamu sebesar gunung, seluas lautan, sebanyak buih di lautan, aku ampuni semua dosamu. Tapi kalau dosa musyrik, nehi tumbari mirjah. Bu, hati-hati. Oleh karena itu, waspadalah. Jadi kesimpulannya adalah menawan Rasulullah. Satu, masalah ibadah, ketauhidan. Pondasi utama dalam ibadah adalah ketauhidan. Kalau tauhidnya mantap, insya Allah ibadahnya mantap. Kenapa hari ini mereka mantap? Mungkin karena keyakinannya tidak mantap. Banyak orang yang tahu, banyak orang yang alim, tapi kealimannya dibanding dengan keimanan, sehingga salah juga perbuatan. Ada nggak orang yang tahu tentang agama, tentang Allah, tahu tapi tak beriman? Contoh misalnya, dia tahu Allah Maha Kaya, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Kuasa, tapi tetap tidak mengadukan persoalan bukan kepada Allah. Betul nggak? Betul nggak? Dia percaya kepada Allah Maha Kaya, tapi ketika dia berlangkah kepada hal-hal yang baik dia masih ragu. Mau saya katakan Pak Kades, kalau Pak Kades ingin mendirikan pesantren tahfiz di Pekanbaru, jangan ragu-ragu Pak Kades. Jangan banyak perencanaan, maju terus pantang mundur. Mulai kondisi dari sebuah biji batu bata. Saya ingin begitu Pak. Langsung saya cari muridnya dulu. Ayo, enggak orang lain ngajari, saya yang ngajari. Ajari saya kemampuan. Mampu kita baca Fatihah, ajarkan Fatihah itu. Terus dengan ikhlas, tidak komersil. Alhamdulillah Allah datangkan santri dari berbagai macam penjuru. Sekarang muridnya sudah 178 orang. Alhamdulillah. Dan saya lihat kemarin ada 2 orang bertambah lagi, terus. Allah datangkan juga rezeki Pak Kades, dari mana bisa dapat bantuan. Alhamdulillah kemarin diuji Pak tahun 2017 kebakaran pondok kita Pak. Saya bersyukur Bapak Ibu kebakar pondok. Bersyukur Pak Ustaz. Aku tidak bersyukur yang terbakar di papan 3 lokal Allah ganti sekarang 9 lokal permanen. Kalau gitu kebakaran itu tidak apa-apa yang betul tambah. Maka Bapak Ibu kalau ada rumah yang masih di papan bakar aja di ganti.
Dan saya berpikir pada saat itu, ya Allah, Engkau telah ambil kembali dan Engkau akan mengembalikan yang lebih baik lagi. Alhamdulillah. Maka ternyata banyak juga dari Bapak Ibu di Pekan Tebi ini yang membantu pondok pesantren kami. Kami mengucapkan terima kasih, semoga Allah membalaskan dengan pahala berlipat ganda. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Burung betet, burung ruah-ruah, burung balam, burung garuda. Itulah nama-nama burung yang ada di Indonesia. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan sampai berkarat. Kalau ada kata-kata yang salah, maka dan dunia dan akhirat. Kalau ada jarum yang patah, cari siapa yang mata akhir. Kalau ada kata-kata yang salah, maka ustaz air dan batin. Buat buku, buat kedondong. Sekian dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.